Kata Sipa dari studio. Lu Oh. nempel di studio mana lu? Kata Sipa Studio lama. gitu. Studio lama. Lu nempel di studio mana lu? Udah gue buang. Udah, barusan lu gak dengar emang suaranya gede banget. Dia kan gak bisa nari. Dia gak bisa. Di jarinya dia nih Bu nih, sampai ngelekuk begini nih. Sampai ngelekuk begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang malam bareng aku dan Wendy. Di sini sudah ada sahabat kita yang berani dan punya banyak cerita-cerita mistis. Beban banget. Apa sih? Ayu Ting Ting. Yeay. Thank you for coming Sama-sama. for the second time. Ini sebenarnya Iya, dulu betul. kita sempat ada konten podcast juga ya, namanya Garam. Semoga Iya. serem. Iya. Nah, Itu mah kita- bukan semoga lagi. emang serem. Emang serem. Kita Itu sedikit nyata. flashback, nanti kita kasih videonya waktu itu. Ini Ayu dia. bahkan Ayu nggak sampai Stop. selesai. Nggak Dia bisa pulang. Karena pada Takut. saat kita lagi ngobrol, sama persis alatnya kayak gini Begini juga. ini dia nih. Sama Ya. persis. Tiba-tiba apa sih yang lu denger yuk waktu itu? Gila. Iya. Siulan. Sampai capek gitu, ngerti gak? Kita tuh sampai ngadepinnya tuh sampai capek. Sampai capek. Gue sebenarnya awalnya apaan sih itu tadi? Itu apa? Itu apa? Orang siul. Iya. Ngobrol tiba-tiba gimana Bun? Ayo mau udah yuk. Apa nah? Kok yang nggak denger? Ada kan? Siul. Gue pikir bohong, gue pikir bercanda. Terus gue kan orangnya maksudnya bukan yang tipe percaya gitu loh. Percaya cuma maksudnya nggak yang ngikutin banget gitu. Jadi kuping gue gitu. Gue diemin sekali nih, si kampret kata gue bercanda kali. Terus yang kedua apa? Gitu ya. Langsung gue copot, gue bilang udah stop maghrib jam 6 sore ya. Turun gue gak mau, udah kelar. Udah gue gak mau ikutan, udah kelar. Dan itu benar, nyata itu beneran. Iya. Beneran. Setelah sekian lama gue gak pernah denger suara-suara, itu pertama Denger kalinya lagi. gue denger lagi. Tapi setelah pulang gak kenapa-napa kan? Ya enggak, kan makanya udahan. Cuma kalau gue terusin kali dia ngikut coy ya. Sebenarnya banyak banget cerita mungkin yang dialami sama Ayu, entah dari dia personal atau orang-orang di Sekeliling. rumah dia Iya, gitu. iya, Pasti banyak banget gitu kan Benar. yang bisa lu bagi. Sebenarnya gue seneng gak kalau denger cerita-cerita horor mistis gini. Cuma gue penakut, gimana ya? Gimana sih maksud gue? Maksudnya penakut tuh setelah itu gak mau di kamar sendiri gitu-gitu. Oh iya, emang ya. Sampai segitunya. Sampai sekarang kan di kamar nggak sendiri. Oh, Sama udah anak. ada. Sama Oh, anak. aman Bukan. Iya. Gimana sih? Oh maksudnya ke toilet tapi berani kan sendiri. Iya kalau bangun tidur malam mah Bun ditemenin lah. Bangunin lah. Bu Ayu mau kencing gitu. Terus kadang ayah gitu. Ya bangun apa ya, bentaran doang Ya ya. emang nggak ada kamar Bikin mandi, susu. nggak ada kamar mandi di kamar lo. Dalam kamar mandi dalam tapi tetep nggak bisa. Kan lo gua. tinggal buka pintunya. Iya. Iseng gimana sih kalau tiba-tiba gue buka pintu Toto? Nggak ada. Gue takut. Ada lah. Sumpah. Enggak. Gak percaya. Paling pas pipis ada yang liatin kayak. Ih, lu kayak berani aja lu. Iya enggak Enggak juga. juga. Betul, Sama. betul. Enggak juga sama. Ini sebenarnya kemarin udah syuting berapa episode si Menjelma ini kan kayak jadi Ini menjelang maghrib, menjelma tuh menjelang malam. Menjelang maghrib lagi. Ini maaf nih yang kontennya jadi ketawa-tawa Ya nih enggak ya. apa-apa. Soalnya gue Menjelang takut maghrib. mendingan Iya, gini-gini iya, ya gak iya. sih? Iya. Nah, sebenarnya bukan takut ya, tapi jadinya kayak suka kebawa gitu loh. Apa yang udah diceritain sama bintang tamu jadinya kayak Betul. kepikiran Benar. gitu. Takut berarti itu. Enggak, iseng aja. Iya isengnya sama aja takut boy. Bukan lah.
Lu ngerjain temen lu apa? Iseng. Kan bukan takut. Beda. Beda. Itu isengnya Ya jahil. makanya iseng aja gitu. Nah, Gitu. kalau lu sebenarnya banyak cerita yang lu alamin sendiri dulu deh gitu. Yang menurut lu pengen gak percaya tapi kejadian sama gua. Kalau dulu gue waktu kecil, karena kan belakang rumah gue tuh masih kebon. Ya. Karena kan dulu kan gue kan penghuni pertama Depok kan. Oh. Pantesan. Maksudnya iya? nempatin Depok gitu maksudnya. Iya. Jadi samping kanan kiri tuh masih kebon gitu, Bon. Ingat banget dulu. Pas lagi mau buang air kecil, kuntilanak bener-bener nyata banget. Sampai sekarang gue masih ingat suara tuh kuntilanak. Oh, suara. Suara, Bun, tapi suaranya jauh. Berarti kan Berarti dia deket. Eh, Gue paham itu setelah gue gede gitu, setelah banyak cerita-cerita gitu katanya kalau kuntilanak suaranya deket, dia tuh jauh. Jauh. Tapi kalau suaranya jauh, dia tuh deket. Deket. Gitu. Dan itu sampai sekarang trauma itu baru banget air gue keluar, sampai stop air gue tuh nggak, gue inget banget umur gue berapa tahun tuh, 6 apa 7 tahun deh, sampai sekarang Bun, sampai sekarang. Nah abis itu udah nggak pernah denger aneh-aneh gitu loh, nggak pernah baru yang pas kita dulu kemarin gitu lagi. Suaranya kayak gimana ya? Suaranya tuh Begitu persis, tapi lebih kayak apa ya? Kayak orang ketawa gimana sih? Kayak orang ngetawain orang gimana sih? Tapi cewek gitu nyaring. Ih suara gue lagi serak sih. Jatuhnya kalau gini ntar malampir. Sumpah itu gue sampai sekarang traumanya bener-bener. Makanya gue ke kamar mandi itu harus ditemenin. Gitu. Oke. Makanya gue harus ada yang bangun sih ya. Kayak Bilkis kan suka ngeselin ya, kadang kalau mendusin minta bikin susu ke dapur. Tuh ayah mau gak mau gue bangunin, padahal ayah lagi tidur, kesel kali dia kadang suka kayak gitu ya. Udah pintu dibuka aja kan ayah melek gitu maksudnya. Padahal gue tahu gue bikin juga dia tidur lagi. Makanya gue gak percaya, pokoknya harus ditemenin aja, ikut aja gitu. Segitu traumanya sama suara itu. Bener. Oke. Tapi maksudnya pada saat kejadian itu lo ditemenin atau sendiri? Waktu itu emang lagi sendiri kalau gak salah, ditemenin deh. Enggak, gue ditemenin malam-malam. Itu padahal masih jam 7 jam 8 malam, masih ada nenek kakek gue waktu itu lagi pada nonton TV di ruang tamu. Oh masih rame. Masih rame Bunda, jam 8 malam. Gue inget banget orang belum sampai yang jam 10 ke atas tuh enggak gitu. Gak mungkin gitu, maksud gue di kebon. Yang nemenin lo denger juga gak? Enggak. Oh enggak denger. Ibu yang nemenin kalau gak salah deh. Iya kalau gak salah ibu yang nemenin. Gue doang. Lalu sampein ke ibu? Lah gue ngomong langsung, Bu udah Bu Ayu gak bisa keluar lagi, ada kuntilanak. Gue ngomong gitu, gue bilang, hah kuntilanak dari mana sih lo? Enggak, ibu gak denger. Makanya gue takutnya sampai sekarang jadi pengecut kali ya, jadi penakut gitu. Iya. Itu bukan, kalau misalkan lu tanya ibu lu ternyata ibu lu bilang gak dengar, maksudnya apakah bisa jadi itu halusinasi gue? Ngapain sih gue halusinasi? Ya gak tahu. Atau lagi nonton terus ada yang ketawa gitu. Gak ada Bunda, gak ada. Itu mah beneran dari kebun belakang, bener kuntilanak persis. Gue gak bisa sih ngegambarin suaranya gimana. Kamar mandi lu tuh di dalam rumah atau di luar rumah? Kok di luar rumah? Maksudnya gini, ada rumah kan zaman susah banget. Kan ada rumah, ya kan ada rumah zaman dulu kan begitu. Oh enggak, kita mau udah di dalam ini. Sesusah-susahnya kita kamar mandi di dalam. Di dalam. Kamar mandi di dalam Oke. Cuman belakangnya kebon aja. Belakangnya memang kebon. Kosong gitu. Itu jadinya yang bikin trauma sampai sekarang. Terus kalau dulu sifat tuh Bon, emang kita tuh Ayu tuh yang tadi aku bilang gitu, aku tuh bukan tipe yang percaya orang kemasukan gitu-gitu makanya gue kadang kalau orang kemasukan itu kalau dia gak berubah suara gue gak percaya. Nah itu terbukti sama adik Ayu sendiri. Kalau Siva, kalau kita dibilangnya tuh kalau orang zaman dulu tulang kuning ya dibilangnya. Apa sih dibilangnya? Kalau orang di kampung aku bilangnya tulangnya tuh kuning gitu. Jadi gampang apa aja masuk. Kalau gua kan taunya ini masuk. Bukan tulang rusuk, tulangnya renggang. Apa sih? Iya, tulangnya renggang biasanya ya dibilangnya tulangnya gampang renggang itu gampang masuk. Enggak, gampang kemasukan. Emang ya? Iya. Kalau kita dibilangnya tulang kuning apa tulang, lupa deh gue nih pokoknya. Udah. Nah dia waktu sekolah, jadi sekolah SMA-nya itu kan baru Di depan SMA-nya itu ada pohon besar.
Nah, awal mulanya tuh gara-gara Siva main di situ tuh pertama kali kelas 1 SMA main sama teman-temannya. Awalnya Siva tuh udah emang tuh anak kan sensitif dari kecil ya Bu nama. Makanya berapa kali ganti-ganti nama. Karena dari kecil tuh sering digangguin gitu, seneng digangguin sama makhluk gitu, wangi. Gitu. Nah, terus dia bilang gue awalnya sih nggak mau ke pohon itu teh. Dia bilang cuma nggak tahu kenapa badan gue sama teman-teman gue pada main di situ tuh. Dan nggak tahu kenapa Siva kayaknya ada salah nginjek tempat nenek-nenek itu gitu selama 3 tahun Bunda sampai dia lulus SMA nenek-nenek itu pun masih nempel kalau Siva lagi capek lagi apa gitu gue tuh sempet nggak percaya dipanggil orang yang bisa ngobatin ke rumah nih cerita ini waktu kelas 1 SMA Siva pokoknya Siva nih Bun hampir setiap hari pulang sekolah itu selalu digotong ke rumah sama temen-temennya pulang duluan karena kerasukan terus gitu ya kan kalau gue kan juga sekolah waktu itu masih kuliah waktu itu jatuhnya terus dipanggil lah orang pintar ini yang kejadian gue tahu yang pas gue lagi ada di rumah gitu sekali dipanggil udah tuh jam 7 malam habis maghrib diobatin bla 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 masih ketawanya dia tuh masih ketawa Siva tuh gitu masih kayak gitu apaan sih kata gue jangan bercanda apa jangan ini jangan diikutin apa lu makanya gitu udah ntar dia diem lagi lemas diobatin seset pulang lah tuh orang yang ngobatin kumat lagi tuh jam 9 malam dipanggil lah orang yang berbeda Bun diobatin gini jadi hilang udah tuh tidur lah kita tuh jam 11 malam ini yang gue inget masuk ke kamar tidur nih Pak tidur nih gue dia di tengah ini ibu gitu terus ayah di kamar atas waktu itu terus tiba-tiba ibu belum tidur baru mau nyender gitu ibu langsung bangun keluar kata ibu gitu keluar kenapa nih ibu tuh lagi berantem posisinya sama ayah gara-gara ayah tuh nggak percaya Bun ngerti nggak ayah tuh kamu tuh jangan ngalamin anak mulu anak kamu tuh lagi capek kali begini cuma kalau ibu kesian ngeliat Siva udah begitu mulu manggil orang gitu akhirnya berantem mereka berdua ayah tidur di atas terus ibu bilang keluar bangun tuh nenek-nenek ada di dalam kamar kata ibu ngomong gitu lah kan aku sifatnya kayak ayah kan maksud apaan sih digede-gedein gitu begitu Siva yang tadinya adem bangun dong ikut di bawah tangga rumah aku ada bangku sofa panjang Siva keluar duduk di situ ibu masih di dalam kamar astagfirullahaladzim ya Allah jangan apa kalau mau ganggu jangan kesini kata ibu gitu percaya aku keluar dari kamar buka pintu Siva lagi duduk gini nih dia lagi duduk diam gitu Dek lu jangan bengong aku saking takutnya aku panggil encang aku di belakang kan rumahnya masih Kek nenek aku teriakin dari dalam rumah nenek bangun nek tolongin ada setan gitu maksudnya biar ayah turun ya ini ya ibu kata ibu ada nenek-nenek di dalam kamar gitu ibu juga teriak-teriak dari kamar turun gitu Sipa lagi diam gini tahu ketawa itu suara merinding tapi bukan suara Siva itu benar-benar suara nenek itu persis nenek gimana sih nenek terus tangannya sambil duduk gini nih Bun tangannya ngelentik nih merinding gue tuh merinding gue sumpah dia kan nggak bisa nari dia nggak bisa ini jarinya dia nih Bun nih sampai ngelekuk begini jarinya sumpah merinding baru pertama kali aku benar-benar kayak sampai nangis aku ngeliat adik aku begitu Bunda sampai benar kesian banget dia tapi sambil merem sambil senyum gitu tapi jarinya doang yang jarinya terus bibirnya tuh sampai ngangkat itu benar-benar kejadian buat gue sampai aku ngeberanin diri aku ngedeketin dia aku bilang keluar gak lu dari dalam tubuh adik gue sampai aku gituin Bun gokil Bun langsung di badan dia langsung kayak langsung nangis dari situ aku takut maafin minta maaf sumpah gue karena takut dia nyamperin lu dia bukan nyamperin gue dia dalam keadaan duduk gue tunjuk keluar lu dari dalam tubuh adik gue dia nggak terima itu kayak suara gondoruo gede kayak wah kayak mau maafin bercanda doang maafin ya Allah keluar ya Allah ampun gue saking takutnya gitu dipanggil lagi orang ke rumah Bun dia mah sampai jalan nih percaya nggak percaya ya gue nggak ngada-ngada Bun bulet
bulat, jalan-jalan di badannya dia, jalan gitu. Sampai di sini nih, nyampe di sini dia nggak keluar bunda, nggak mau keluar. Siapa lagi sih Pak? Si Pak lagi. Ntar gak lama dia begitu lagi. Itu sampai jam 2 pagi tuh. Itu sampai jam 2 pagi tuh. Itu sampai jam 2 pagi tuh. Oh. Enggak. Oke. Enggak. Enggak, itu suara alat. Enggak, itu suara. Ada suara siul. Suara siul, iya. Iya, enggak. Enggak ini nih. Enggak bukan. Enggak. Enggak, itu suara kayak napas saya deh. Kayak napas saya. Enggak, gue lagi ngeliatin Enggak, lu, suara Kak, siul. Enggak. Iya, enggak apa-apa. Alat. Enggak. Ada Ayu, tenang. Ada Ayu, ada Yuda, tenang. Aman. Kejadian lagi. Enggak, kayaknya mah itu audio deh. Iya. Dia niup. Iya. Hah? Iya, jelas. Iya, jelas. Enggak, aman. Berharap aja. Ini kita nggak bohong karena gue juga dengar jelas suara siul. Sebelah kuping gue di kanan nih. Tadi tapi gue tadi masih kayak Enggak. 50-50 nih antara emang alat atau kedua suara nafas gue, suara dari Kok gue. begini lagi Suara sih? nafas ayah tuh. Kok begini Nah, lagi tuh sih? nafasnya begini. Ini tuh enggak ada suaranya, ada. Ya, Ada kayak siulannya. Ya, sampai gitu. gue Itu buka. dia. kayak gitu. Ayo sampai kaget. Anjrit, Kok gue bisa kaget begitu juga loh. sih? Aman. Aman. Enggak apa-apa. It's okay. Dapat mulu lagi momennya. Enggak, it's okay. It's okay, enggak apa-apa. Tapi ibu bisa ngelihat. Ibu nggak bisa ngelihat. Tapi kalau ngerasa Tapi kok bisa tahu ada nenek di It's okay, enggak ada apa, ini tembok ya, di tembok yuk. Ini bercanda ya. Enggak, Ini cuma konten doang. Konten. Kalau ibu bisa tahu ada nenek di dalam kamar? Karena beberapa kali memang yang masuk ke dalam Siva itu nenek-nenek, dan Siva ngomong gitu, Bu, Siva capek banget, Bu, gitu. Tuh nenek-nenek udah inin Siva mulu gitu. Nenek-nenek nggak mau lepas dari Siva gitu. Nggak mau lepas sampai dia sampai dia kuliah masih, Bun. Jadi selama SMA itu Siva selalu kerasukan dia terus. Dan momen yang paling aku ingat ya itu sampai ada kayak benjolan gitu ya. Itu benjolannya apa? Yang lu lihat tuh apa? Kayak begini nih, kayak ada nadi, urat. Kayak kalau kita diginin kan ada yang ada anaknya banyak kalau kita kan zaman gitu tuh bulat-bulat. Tapi Nah, dia itu jalan, dia jalan sampai dipencet begini nih. Di jalan apa begini. Sampai ke sini dia kagak keluar juga. Dia nggak mau keluar juga. Dia masuk lagi, capek lagi. Ternyata orang kayak begitu tuh capek banget. Adik gue tuh capek banget loh. Terus itu berlangsung berapa lama yuk? Sampai akhirnya benar-benar hilang. Kan tadi. Ada yang bilang sama Siva, kamu bisa sembuh, kamu bisa lepas dari itu nenek-nenek kalau kamu nikah. Dan itu benar. Ketika malam besokannya Siva menikah, nenek-nenek itu datang ke dalam mimpi Siva. Nangis. Anjrit, berani gua. Itu benar, Bu. Paginya Siva langsung ngomong ke Ibu, Bu, dia udah pamit, dia pergi. Sambil nangis. Tapi berarti lama dong. Lama. Si nenek ini lama, Bunda. Lama. Ketika pokoknya Siva nggak boleh kosong aja. Kalau dia kosong, dia stres, dia pikiran dek masuk. Udah dia terus yang masuk. Si jari lentik itu terus yang masuk, nggak pernah. Makanya maksud aku gini, apakah ada yang memang energinya sekuat itu gitu loh sampai dia nggak bisa pindah gitu loh, Bunda. Maksudku gitu, dulu gitu sempet kayak kok dia nggak pernah pindah-pindah ke orang lain gitu. Dia seneng sama Siva gitu. Ketika Siva udah malamnya Siva dimimpiin begitu, katanya dia nangis sambil pergi, udah nangis bener-bener muka nenek-nenek sambil senyum-senyumnya ininya seperti yang Siva tahu gitu. Kalau adik gue tuh gini ya, selalu gini, setan itu sebenarnya tidak pernah ada wujudnya, tapi kita bisa tahu dia tuh wujudnya seperti apa yang lihat gitu. Dia bilang
Jadi memang wujud nenek-nenek ya nenek-nenek, tapi dia tidak bisa menggambarkan gitu loh, Iya, Bun. iya. Gak bisa gitu, matanya apanya gitu, gak bisa gitu. Tapi di dalam mimpinya sosok nenek-neneknya tuh emang serem atau Serem, Hmm, serem kata Sipa, kayak sinden penari. Makanya dia bisa tapi wajahnya yang serem tuh wajahnya. Kalau secara penampilan kan kayak penari, kayak menarik sinden wajahnya, gitu. wajahnya tua, senyum-senyumnya menyon-menyonnya Iya, iya. kata Sipa. Merinding. Gue juga jadi ngebayangin itu dia pas malam Sipa mau nikah, dia pamit, dia pergi doang nangis, udah balik badan gitu, udah pergi nangis. Tapi lama loh itu. Lama banget Lama Bunda, dari SMA sampai menikah kan lama banget, ada beberapa tahun. lama banget. Selain kejadian itu yang pernah dialami sama Siva lagi yang lu bener-bener lihat dengan mata kepala lu, Ya itu sih yang itu paling yang sering paling udah membekas. itu yang paling membekas dan paling apa ya, paling serem sih, paling nyata gitu, karena suaranya dia berubah gitu. Sebelumnya juga udah pernah suaranya berubah juga sama nenek-nenek itu juga, Tetap sama. dengan orang yang sama. tetap dengan itu yang sama, dan bener-bener bukan suara Siva ya Bun, suara Ya, Siva ya, kan ya, Ya. ya. gitu ya A. Sama gue pernah kejadian beberapa tahun lalu kalau ini. Jadi gue berasa kayak pundak gue Berat. tuh kayak gak enak, kita pikir kolesterol kan gitu. Hmm. Siva itu bisa dibilang kayak dibilang bisa ngobatin ya. Iya, tapi Enggak. dia enggak, tapi dibilang bisa ngobatin ya. Iya gimana sih ya gitu, tapi dia nggak bisa kita minta gitu, kayak Ya. Dek tolong dong Dek liatin badan gue Dek, Oh iya ya. nggak bisa. Dia sekelebat teng, kalau dia udah ngomong kita dengerin gitu. Ya, ya. Kayak jadi waktu itu badan gue tapi gue nggak ngomong sama dia. Ya. Ini baru berarti kejadiannya. Enggak, berapa tahun lalu Bun. Oke. Tapi masih baru-baru ini, belum Ya. yang terlalu lama gitu. Terus dia lagi sholat, habis selesai sholat gue lagi di kamar ibu, lagi duduk gini, lagi megang-megang gini, lagi nonton TV. Cuma emang gue nggak omongin kalau badan gue. Iya. Tiba dia keluar dari musola, dia bilang, badan lu nggak enak ya Teh, berat, duduk deh madep sono gitu, duduk deh madep sono Teh gitu. Iya Dek, gue baru mau bilang tolong apa Dek gitu, pegang. Iya duduk deh bentaran, gue pegang, udah kayak dia ambil angin, dia kan Iya. suka ngambil angin di belakang gitu. Hmm. Dia muntah itu. Pas yang terakhir tuh tapi nggak sakit Bun mijitnya, cuma begini-gini doang, Ya. tapi pakai tenaga dalam Dalam. gitu dia. Tapi emang bisa kalau habis digituin sama dia enakan gitu Enakan. badan. Dia ke kamar mandi yang pas terakhir tuh, itu dia muntahin ke toilet. Itu suara gondorwo segede-gedenya itu gue denger di kamar mandi. Kayak bukan suara dia, dibuang sama dia ke toilet. Mhm. Kalau nggak salah kita udah lapor Pak posisinya. Lu habis dari Udah. mana? Kata Sipa dari studio. Oh. Lu nempel di studio mana lu? Kata Studio Sipa lama. gitu. Studio lama. Lu nempel di studio mana lu? Udah gue buang. Udah, barusan lu nggak dengar emang suaranya gede banget. Kata dia itu bukan suara gua. Udah gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi duduk Dek pegang dong Dek, ini gua Nggak nggak enak bisa. Dek. Enggak, lu nggak ngapa-ngapa Ya. enggak. Gitu. Ya tapi studio lama lapor Pak lumayan studio lama Trans 7 ya itu Oh, iya. lumayan banyak cerita juga sih sebenarnya kan, karena gue juga ngalamin, dan kebetulan waktu itu ada Ayu ada bini gue Oh lu ya. di lokasi gitu. Jadi kejadiannya itu kita syuting BTS ya. hari Kamis, which is Ada bunda ya, ada bunda ada ya. bunda. Ada. Itu Kamis malam Jumat jatuhnya, dan kejadiannya itu pas banget memang azan maghrib. Jadi ceritanya masih episode pertama tapi segmen terakhir kalau nggak salah. Nah gue harusnya on stage, maksudnya orang pertama yang ada di cerita itu gitu. Tapi tiba-tiba perut gue melilit, nggak tahu kenapa melilit banget, dan gue harus ke toilet. Ada 2 studio. Ini studio lapor Pak, ini studio BTS. Nah di sini nih ada ruang VIP. Nah ruang VIP-nya tuh ada kamar mandi di dalamnya gitu. Pas gua BAB, udah mau selesai, tiba-tiba pintunya tuh modelannya yang grendel yang bulat. Terus yang diputer. Tiba-tiba bunyi kan, sek gitu. Kayak ada yang mau buka. Kayak ada yang mau buka, sek. Logikanya kalau kita buka grendel pintu nggak kebuka, berarti kan ada orang di dalam dong. Betul. Ya dong. Kalau masih ada etika dalam tanda kutip kan, ya udah, lo ke kamar mandi lain gitu. Abis dia buka, gitu, berusaha buka pintu, Ayah habis tiba-tiba teriak. terus ya, hoi, bentar, tiba-tiba diketok. Terus kayak, kayak ada yang mau buka, sek. 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 Terus kayak, kayak ada yang mau
Kesel dong gua, karena maksud gua anjrit kok sampai begitu banget sih. Banyak toilet gitu. Kenapa sih harus di sini gitu? Iya bentar, ntar lagi selesai. Udah habis itu gak ada lagi tuh. Gua masih positive thinking. Gua mikir di situ, oh, ini orang udah kebelet banget, mungkin dia cari toilet lain di atas. Gua keluar, gak ada orang. Oh, Om Bopak nggak Gak ada. ada. Jadi ini studio ini toiletnya Toilet. di ruang VIP-nya. Nah, di sini nih ada kayak kursi ya beton lah ya gitu. Tempat duduk para kru, make up, wardrobe, FD segala macam ngumpulnya di situ. Nah, pas gua keluar dari ruangan itu, emang gak ada orang. Terus gua langsung kayak ngomong ke asisten gua. Bukan asisten gua, ke FD. Namanya Miranda. Mir, lu iseng banget lu. Gua lagi tanggung juga, lagi BAB pakai diketok-ketok segala macem. Apaan sih bang? Apaan sih? Lu ini kan ketok-ketok kamar mandi gua. Apaan orang gua di luar Nggak ada yang nungguin ngaku. lu gitu. Nungguin lu ini, kan lu harusnya in frame. Oh, Tete ya? Gua nunjuk ke orang wardrobe gitu. Tete ya? Enggak, kan kita semua di luar ini nunggu. Anjrit, terus siapa dong? Siapa apa diceritain kan? Gue ceritain gini. Hah, astagfirullahaladzim. Udah tuh. Wah, gue langsung merinding. Terus gue langsung lanjut syuting. Selesai, langsung balik ke ruang tunggu. Ruang tunggu udah ada Ayu. Gue ceritain ke Ayu. Ayu langsung gini. Di mana? Di situ. Emang ada. Ya udah, yuk samperin. Sama Ayu langsung disamperin. Apa yang Bunda lihat di situ? Ya kalau pokoknya yang ada di situ tuh dia lewat-lewat. Dia ada di belakang. Belakang tuh apa sih? Di belakang di belakang kamar mandi tuh apa? Jalanan ya. Jalanan Iya. ada Ada studio ke arah lagi, gudang, Iya, arah ke arah gudang. Pokoknya dia dari arah situ main ke kamar mandi. Asal lewat. Yang Bunda Ya. bilang di pojokan, yang sofa di belakang Kalau sofa. itu memang ada di situ dia. Tapi bukan dia yang Bukan ganggu. dia yang ganggu. Oke. Kalau sepenglihatan Bunda. Temennya kali ngajak kali ya lagi main. Bercanda aja udah. Langsung pucet tau Bun masuk ke studio ngomong dulu kan. Iya. Siapa nih tadi yang ngetok-ngetok kamar mandi gua? Lu kan gitu. Hah, kamar mandi gitu. Waduh. Aduh gila. Mama lu jam 6 sore persis azan. Persis azan. Persis maghrib. Malam Jumat Ya. pula gitu. Emang dilalanya tiba-tiba perut melilit dan biasanya nggak takut, santai aja gitu. Kalau di rumah yuk di rumah. Penunggu di rumah ada nggak? Ada. Baik tapi kan. Baik tapi. Ada. Gue diem, gue takut ada yang sekali lagi. Gue diem. Enggak ada. Enggak, kalau di rumah ada anak kecil juga ada. Nah ya. Hitam, terus sama yang kalau Sipa bilangnya sih hitam, sekelebat gitu. Ada yang gede juga di kamar atas. Tapi selama ini nggak pernah diganggu, orang-orang rumah nggak pernah diganggu. Kalau orang-orang rumah sih iya katanya. Kamunya nggak Gitu. pernah. Jangan sampai, jangan ya. Kalau mau, nggak Kalau orang pernah. rumah diganggunya kayak gimana? Ya, Dimunculin kah? Iya begitu sekelebat. Oke. Sekelebat doang gitu. Tapi nggak sampai main fisik, misalkan nyentuh dan segala macam. Enggak. Kalau kayak Sipa kalau misalnya lagi nginep dulu waktu pas ada bayi gitu. Kalau itu kan tidur di depan TV pakai bangku yang bisa jadi tempat Ya, tidur kan bangku gitu. sofa. Kadang dia kalau udah si hitam pakai lewat lagi jadi masuk ke kamar Ya. gitu. Kadang kalau lagi apes diliatin gitu. Tapi enggak yang sampai jahil ya Bun. Ya. Enggak yang sampai nyentuh atau apa gitu. Cuma kadang kalau malam emang kan kalau di rumah kan cuma berempat doang kan, ayah, ibu, Bilkis. Kadang kalau di atas kan suka nggak ditempatin kan, suka aja semuanya gitu. udah di bawah. Iya, suka kretek suka ada apaan aja gitu. Cuma kan kita mikir kayak ini kali Ya. nggak mau mikir yang serem-serem gitu gitu. Berarti selain kalian berempat memang ada kayak mbak, Enggak, kayak Mbak abang yang jagain. kalau ngejagain rumah di depan, depan. ada. Oke. Cuma kalau dia mah beda lagi tuh, udah ngeliatnya udah macem-macem. Tapi sejauh ini sih nggak ada yang ngeganggu. Maksudnya nggak ada yang nyentuh fisik ya. gitu. Narik rambut Nggak apa ada. gitu. Coya. Ya kan ada kan, Ada. sampai yang main fisik kan ada. Tapi emang ada ya. Ada. Asistennya dia tuh iya. Saudara Ayu juga di pesantren padahal. Uh. Percaya nggak percaya tuh cowok. Sampai ibunya
ponakannya ayah punya anak. Anaknya itu di pesantren. Percaya nggak percaya gitu ya, berapa kali sampai ke tukang urut, dari tempat tidurnya benar-benar diangkat, dibanting ke bawah benar-benar. Itu kita percaya nggak percaya, dan itu benar terjadi. Usil sampai pindah, sampai keluar Di daerah akhirnya. mana? Ya Allah, daerah mana ya pesantrennya, lupa lagi namanya. Ya benar-benar diangkat, diterbangin, kebanting bawah. Tapi lu Nah, termasuk berani loh. Maksudnya maksudnya ade lu kesurupan. Gua aja kalau ada orang kesurupan gua mau menjauh. habis gue Gak ada yang penasaran, kenapa tuh, paling cuma nanya kenapa kesurupan, udah gue malas gue Ya jauh. karena kan ini mungkin udah adek Udah kesel sendiri, gitu loh, adek, kesian terus gitu. terus lama prosesnya. Gue tunjuk aja, nggak taunya dia marah. Udah gue bilang maaf deh, ya Allah maaf, ampun ya Allah, jangan apa kesian adek saya ya Allah. Udah gitu doang, itu satu-satu tuh. Gue tunjuk dia, dia malah melototin, gue marah balik. Dan gue baru kayak, oh ternyata bener ya, orang tuh dimasukin tuh ternyata bener ada gitu loh Bun. Dan Maksudnya, kamu nggak siap dengan itu dia. Iya. Pernah juga ya waktu kita di rumah ya syuting belusukan waktu itu. oh iya, oh itu Nggak juga tahu jelas tuh. dari handphone siapa tuh, yang ada yang foto tuh ada Mbak ada Mbak Nunung, Nunung ya. terus siapa ya, Om Denny, Parto. Om Parto ya, Iya, Mbak Nunung, Parto, siapa gitu. Nah ada yang foto dari sini nih. ada Nah, cewek. sebelahnya Mbak Nunung, baju putih rambut panjang, Iya, anjir. Itu jelas. Jelas Itu jelas. banget itu. Coy, Ya sama pas syuting Coy. yang ditarik-tarik. Jangan ditarik-tarik dong ininya, jangan ditarik-tarik gordennya. Itu siapa yang tarik-tarik? Gak ada orang. Di situ gak ada orang. Hordengnya gini nih. Kayak ada kepala orang. Kayak ada gitu kepala loh. orang, gimana sih yuk di dalam hordeng kayak lagi ini nih. anjir. Bocor. Bocor. Itu Gua siapa? iya, gua Anjir, sampai marah-marah. merinding. Itu kena, sorry ya waktu itu maksudnya, itu gimana sih kok sampai bocor dong, gimana nih? Itu kasih tahu itu paling siapa, kan gue bilang nunduk. Ngapain sih berdiri, kan ketahuan dong kalau itu ada orang di situ. Jadi Mbak Nunung nih, ini kamar gua, ini Mbak Nunung. Nah, Iya. Mbak Nunung udah ngeliat ke arah situ Iya. kan. Wah, apa itu gitu kan. Mm-mm. Terus begitu yang di dalam ruangan gua tuh, di kamar gua kayak enggak. Bukan saya. Bukan siapa, enggak ada yang berdiri. Itu siapa? Gak ada yang berdiri. Itu jelas Goblok. kepala yuk, bener-bener kayak Goblok. gini. Atau kayak kepalan tangan mungkin. Iya. Gini. Iya, Coy. kayak ya ini kepala nih. Nih, Iya. nih hordengnya gini. Iya. nih. Membentuk Iya. kepala. Gue juga pernah kejadian lagi, gue baru inget. Nginep di Bali ceritanya. Di kayak villa gitu Bun. Di kamar, ini pintu masuk gitu, terus ini gazebo buat kumpul keluarga. Villa 1, villa 2, villa 3 kamar, Ya, tapi langsung kamar gitu. ya. Nah, gue tadinya udah mau di villa sini nih yang pertama, cuma udah ditempatin sama adik gue, karena adik gue udah ngomong, gue jangan yang di pojok ya, gue yang di depan aja, kata dia gitu kan, sama sepupu rame-rame. Ya udah, gue sama ayah sama ibu, berarti tepatnya gue di sini dong, yang paling ketiga, Ya. depan gue kalau merenang. Si monyet itu, si Sipa emang sialan. Orang kalau emang udah tahu itu ada gituan, ngomong dong dari awal. Gue nggak bakal tidur di kamar itu kan. Ya nggak mungkin dia ngomong. Enggak, dia emang nggak pernah ngomong, Bun, sialannya gitu. Ketika udah terjadi baru dia ngomong. Tidur nih gue malam, Bilkis ulang tahun. Malam itu tuh rayain ulang tahun, jadi habis Bilkis tidur, udah kan, tidurlah ayah, ibu, Bilkis, Ayu. Karena kasurnya kan gede itu kan, berempat. Gue di pinggir. Di tempat tidur belakangnya itu kayak ada, kayak buat changing room, ganti lemari, apa sih namanya gitu. Jadi gini, jadi bentukannya gini. Tapi bentukannya kayu. Ini gitu tempat ya. buka pintu, langsung tempat tidur, madep ke kolam renang. Ya. Ini kamar mandi. Ini kesini jalan, di belakangnya ada kayak tembok lemari. Ini belakang ada jalanan gitu menuju ke sini. Sumpah, gue tidur paling terakhir ini, gue baru cerita. Untung inget. Tidur, gue nengok ke ibu gue nih. Ya mah ada lagi, ntar gue cerita lagi ya, banyak. Ternyata banyak. Gue punya cerita banyak. Ntar gue baru inget. Gue tidur, gue madep gini. Buffet, emang luas kamarnya ke sono gitu. Gue nengok, emak gue udah pada tidur, udah pada tewas nih. Si Bilkis baru habis jam 1 jam 2. Bilkis udah pada tidur, ayah juga udah pada tidur, tapi TV masih nyala. Ya gedein ya TV ya. Karena gue tahu kalau udah tempat sepi begitu, gue mending suara TV gitu dibandingkan suara aneh-aneh. Ya udah, ayah gitu-gitu doang. Main apa ini? Baru naruh gini, merem mata gue sengaja gue meremin. Kalau orang bilang kayak rep-rep, tapi kayak nyata dia ada di situ.
cewek rambut panjang, bajunya putih panjang, rambutnya panjang, merinding gue. Jalan keluar dari kamar mandi. Aduh sumpah gue inget banget. Tapi gue nggak bisa ngegambarin muka dia gimana. Dia keluar dari kamar mandi, dia jalan pelan. Aku tahu Bunda, aku tahu dia jalan, dia keluar dari kamar mandi, aku tahu gitu. Tapi kayak diem jangan gerak, ntar kalau lu gerak disangkanya lu bangun. Aku tuh mikirnya gitu, takut ntar dia mau ngedepan muka gue gitu. Ini gue beneran serius, Nyat, lu jangan ketawa anjir. Gue beneran ini nyata. Gue meremin aja sampai proses dia jalan dari keluar kamar mandi ke belakang itu, anjing dia ngarah ke gue nih, dia jalan ke gue nih, dia jalan ke gue nih. Kayak rep gimana sih Bun? Tapi kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain Bun, udah diem gini doang nih. Jangan gerak, ayo jangan gerak. Terus lu tau apa yang dia lakuin di samping gue? Dia berdiri gini, merinding gue. Dia ngeliatin gue gini nih, lama gitu Bun. Karena dalam hati gue gini, anjing dia kayak tahu deh gue nggak tidur. Dia tahu deh kayak gue nggak tidur. Udah tuh Bun, udah tuh astagfirullahaladzim. Udah keringat dingin, udah apa? Teriak nggak bisa Bun, nggak bisa. Tuh ya udah gitu, tiba-tiba udah gue merem hilang tuh. Nah pagi-pagi gue bangun, gue bilang sama si Pak, Dek, kok gue semalam kayak orang rep-repan ya Dek, cewek rambut panjang putih Dek, jalan dari, lah emang iya makanya gue jam 9 gue udah masuk ke dalam, kata dia gitu. Gue lagi ngobrol sama si Dwi sama si Indo di depan kolam renang, ada dia lewat emang ke depan kolam renang mengarah ke rumah lu, cuma gue nggak ngomong, emang setan lu kata gue. Emang kurang ajar lu. Dari situ kita pindah tempat lagi Bun, pindah tempat lagi. Itu bener-bener, tapi gue bener ya Bun, Ayu tahu wujudnya, tapi Ayu nggak bisa mendeskripsikannya mukanya gitu. Yang jelas rambutnya panjang, baju putih nyenter. Terus sama cerita yang kedua nih lagi, liburan di Kolmar, Eropa. Emang di kamar hotel juga kayaknya udah hotel setan. Siva udah punya feeling, makanya Siva pindah. Siva, Sumai, Nanda pindah cari hotel. Gue nggak mau teh tidur di sini, gue nggak bakal bisa tidur, anakku juga nggak bakal bisa. Gue harus pergi. Lu mau kemana sih malam? Lu cuma semalam doang di sini, udah biarin aja di sini gitu. Enggak, gue nggak bisa. Akhirnya dia pergi sama lakinya tuh naik taksi, dianterin sama si tour guide-nya. Nemu, udah tuh malam tidur. Jadi emang kamarnya kan kecil, pintu satu masuk kamar mandi, ada pintu lagi buat ke kamarnya. Jadi 2 pintu begini nih Bun. Lagi main HP juga sama tuh. Posisi kamu di dalam situ ada kamu. Aku, ibu, ayah di bawah. Ayah di bawah. Terus ayah mah udah tidur duluan emang dari awal. Cuma aku sampai malam sama ibu main HP. Ibu main HP nyetel murotal. Nyetel murotal ibu. Terus ibu masih ada Amanda nih, masih melek. Ibu masih melek. Terus ibu naruh handphone tuh mulai tidur, mau tidur Bu gitu. Iya mau tidur ibu. Ibu masih main HP gitu. Ikut lah mau tidur tuh. Akhirnya gak lama ibu naruh, aku naruh tuh. Baru mau narik selimut, itu pintu, percaya gak percaya, lagi kebuka begitu, ditutup sama dia Awendi, jegrek. Udah ditutup. Ayah bangun ya, kok pintu ketutup, astagfirullahaladzim. Aku doang Bun yang lihat, tapi ibu dengar pintu ketutup. Ibu dengar pintu ketutup. Saya langsung bangun, apaan sih ini udah ketutup. Udah ayah bangun, itu tiang apa iniannya gini ya, gagangnya. Jek gitu-gituin Bunda. Ya Allah Bunda, lu tahu bacot gue udah kayak apaan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Allahu Akbar, ibu setan, ibu astagfirullah. Telepon Firman, telepon Krisna, gak ada yang diangkat, mereka di kamar atas kan. Turun cepetan, ada setan, cepetan tolong. Krisna semua turun gerubuk-gerubuk. Gua nggak mau tidur di sini, gua mau tidur kamar lu aja. Akhirnya nyebrang ke kamarnya Ragil sama Bunda Eva tuh sama Bilkis, ada di situ semua tuh. Nyebrang ke situ sampai pagi nggak bisa tidur. Ayah tuh suaranya kayak orang apa ya, kayak orang ngorok, tapi ngorok yang gede gitu loh, kayak kayak gitu ya, yang jangan gitu ya, tidurnya ya serem ya saya. Bun, itu menyata banget. Gue bener-bener ngeliat pintu bener-bener ditarik sama dia, ditutup, bener-bener ditutup. Itu emang hotel setan. Paginya turun ke bawah, turun ke bawah sarapan, udah yuk jangan lama-lama, kata Siva gitu. Udah yuk cabut dari ini hotel. Siva kan pulang kan dari hotel itu pagi, ikut sarapan di hotel kita. Pulang yuk, jangan lama-lama di sini, udah kita pindah aja ke hotel lain gitu. Ya udah, emang apa sih, nggak enak kok dari tadi diliatin mulu masih rambut panjang, kata Siva gitu, di pojokan di restoran. Emang hotelnya tuh hotel tua, hotel serem, hantu-hantu Belanda gimana sih Bun? Setan-setan Belanda. Itu gue baru pertama kali ngeliat yang benar-benar dia setan nyentuh pintu. Gimana cerita sih Bun?
Harusnya nggak bisa ya. Iya kan? Tapi lu nggak ngeliat bentuknya kan? Nggak ngeliat bentuknya. Cuma itu ketutup aja. Cuman Di- pintunya ketutup. Cuma kan begitu juga gue udah jerit Iya iya. sampai si tour guide-nya yang tadinya nggak percaya gitu-gituan, gara-gara si Pak minta pindah, dia pulang, dia tidur di kamar sendiri kan. Mm-mm. Dia lagi mandi dong, showernya dia tuh, Iya. shower dia dimain-mainin, terus ada cewek, dia lagi mandi, bayangan cewek apa-apa gitu, tapi dia mah udah saking dia udah nggak bisa ngapa-ngapain kali ya Bun, Bener. gue mau tidur numpang di kamar Iya. siapa, Betul. udah biarin deh Bu, saya Iya. rasain aja deh Bu. Iya. Gara-gara kalian nih saya pertama kalinya jalan-jalan ke luar negeri, saya diganggu sama setan pertama kalinya dia tuh si Steven, pertama kali digangguin sama setan perempuan Belanda. Gua nggak ada salah apa-apa. Dia Gua bilang, yang "Iya, digangguin. gue yang digangguin, tapi udah dah Bu, saya antepin aja, biarin deh," kata dia. Pertama kali itu tuh itu kejadian gue yang gue inget itu sama yang di Bali. Udah, Tapi mungkin bisa jadi kamunya juga wangi kali. wangi apaan sih? Gak wangi wangi juga pakai parfum. Gak wangi Ya kan lu nggak tahu. aneh-aneh. Kan ada orang-orang yang kayak kalau kayak Enggak ada. bukan kalau kayak Ayu kan emang dia paham dia wangi Iya, karena pengalaman dia kan- dia dan segala macam. Ini kan sensitif. Tapi mungkin juga kayak kita nih, kita berasa kita lu Nggak aja, gue kenapa-napa. mah enggak. Si Andy kayak gini so berani. enggak, bukan sebenarnya. Coba lu kalau lagi berdua-dua sama gue begini, siapa yang gue suruh gue jorokin lu? Kalau nggak sama-sama takut ya Allah ya Iyalah. Karim. Lu duluan. Ih, kayak kita berapa kali syuting begitu ya? Iya. Lu duluan maju, lu duluan. Apaan sih, gue juga takut. Saking aja lu ada bini lu. Iya, enggak maksud gue juga gitu. Kadang-kadang kalau misalkan kadang-kadang suka ke bawah suasana ya, di bawah alam sadar kita, misalkan habis cerita serem, habis cerita horor gitu, terus pulang ke rumah misalkan. Kayak nanti misalkan nih Ayu mau pulang kampung dulu ke Gorontalo, let's say misalkan gitu. Ya gue pasti nggak akan tidur sendiri yuk. Nggak, gue akuin gitu. Emang Kalaupun- nggak pernah tidur sendiri. Apa? Emang ayah nggak pernah tidur sendiri. Iya, pasti ditemenin sama Uying, sama misalkan sama sopir gitu di kamar gitu. Maksudnya gue nggak berani sendiri ya, Mbak. Mungkin yang nonton juga komentar, ih laki-laki takut ya. Ya kalau lagi berani, kalau lagi takut mah gue akuin aja takut. Bukan masalah takut berani bro, masalahnya yang dihadepin beda ya cuy. Tiba-tiba dijambak, ditarik, diseret kan ngeri. Iya. Itu sih sebenarnya. Serem. Tiba-tiba kita baca ayat kursi dia lebih hafal. Nah, iya Bun, itu juga ada ya Bun ya. Ada. Gue juga pernah ngalamin Jin ya kayak gitu Bun, juga. itu namanya ya. I don't know, kita juga Ih, nggak tahu pasti. kita nggak pernah tahu deh tuh yang kayak gitu-gitu. Kita juga pernah di Bali waktu itu, tiba-tiba jam 2 pagi dia pengen berenang yuk. Ini gila kali, ini tetet. Jam 2 pagi tiba-tiba pengen berenang gitu kan. Lagi ngobrol kan, kita ngobrol-ngobrol, berenang kali ya. Ih enggak, ayo enggak berani ya. Udah jam segini gila kali. Takut meriang apa segala macam, rematik, udah tua juga gitu. Dah. Gue sempat foto, sayangnya itu foto hilang. Sempat dimasukin ke pet. Ke pet dulu. Oh pet, zaman Ya, pet dia, zaman kita pet zaman dulu. pet. Nah, jadi itu udah di foto jelas. Misalkan ini kolam renang nih, kolam renang. Ayu di sini, Ayunya di sini. Gue motonya dari sini nih. Iya. Di sini ada kebun, banyak pohon. Di sini ada dapur. Nah ini kolam renang. Di foto itu ada 4 yang ketangkep. Jelas gambarnya. 1 baju putih, tapi di dalam air nih. Kolam. Di dalam Anjir. kolam, baju putih, rambut panjang, Oi, lagi ngarah ke Ayu. Ini juga sama di sini nih. Baju putih, rambut panjang, lagi ngarah ke arah Ayu. Nah di dapur ada ketangkep Merinding foto anak kecil. Bentuknya ini kayak anak kecil. Tapi pakai pakaian lengkap, bukan telanjang ya. Pakai pakaian lengkap gitu, kayak bule-bule gitu bentukannya. Nah, yang di belakang, yang di tanaman itu sebenarnya mungkin pantulan cahaya. Mm-mm. Kan banyak daun-daun Betul. pantulan cahaya, tapi somehow pantulan cahayanya itu ngebentuk muka tengkorak lagi nih. anjir, Itu Ya jelas. itu jelas. Itu jelas itu banget. jelas. Itu sempat dimasukin ke pet. Sayangnya tuh Petnya udah nggak ada. PT udah nggak ada, fotonya juga udah nggak ada, filenya. Aduh, itu Coy sih ya, gila, coy ya. gila. Coy. Gila. Tapi sebelum kita tutup obrolan kita di menjelang malam nih, apa yang buat lu sampai sekarang akhirnya masih ya udahlah, tenang-tenang aja gitu. Kalau misalkan menghadapi hal-hal kayak gitu, lu bukan yang sampai trauma banget. Kata siapa tenang? Kata siapa lu?
Gila kali, orang yang ngadepin gitu tenang dia doang kali sama Ya adek tapi gua. kan lu nih buktinya tadi lu nggak ngulangi kejadian yang waktu itu. Ya masa Udah gue mau begitu lagi, kita baru mulai. Ya nggak dapat konten. Iya tapi kan berarti kan lu berani. Lu Iya. berani. Ya mau nggak mau gimana? Kalau tadi gue cabut, masa gue cabut? Tapi kalau tadi sampai terjadi sekali lagi, Iya. mungkin beda Beneran cerita cabut. ya. Beda cerita. Gue pasti udah selesai. Udah selesai. Gitu. Dan kalau kita undang lagi lu Karena- pasti nggak akan mau. Karena Iya, kayaknya udah nggak mau lagi kalau diundang. enggak lah, kalau masih ada yang jagain gini mah nggak apa-apa. Enggak, maksud gue, tapi lu enggak nggak sih setiap kita bercerita, maksudnya gue cerita, nggak tahu ya waktu itu pas gue lagi cerita nenek-nenek itu juga bukan sih Lupa gue. kita Aku lupa apa ya, deh. jangan narik ingus dong, gue kaget. Ikut gua nggak boleh. Ya Allah lu dari tadi batuk gua Udah. biasa aja. Gitu, Ya. gitu. Cuma enaknya gue kalau ada Sipa sih, walaupun Sipa sekarang udah nikah tapi tetap sensitifnya tuh masih Ya. bisa masih bisa jalan gitu loh Bun. Tapi nggak bisa kita suruh ya Bun. Iya. Kayak misalnya, Dek di sini ada apa, nggak bisa tuh dia kalau digituin, sesuai celetukan apa yang dia lihat aja gitu, nggak Ya bisa. karena mungkin berada di posisi dia pun mungkin sama kayak Ayu nih. Iya kali ya. Ya, aku Gua juga sama nggak lu bisa. sama. Misalkan Ayu sama kayak Siva, Mm-mm. yang dia nggak setiap waktu pun ada gak? Bisa. Enggak Iya, gitu. benar, betul. Semutnya dia aja, dia pengen ngasih tahu. Itu dia semutnya. Atau mungkin Siva juga berpikir bahwa gini, nggak setiap lokasi gua harus kasih tahu, yuk ada ini hati-hati, yuk ada ini hati-hati, yuk ada ini. Karena mungkin dia juga bisa memilah, oh ini masih santai, oh ini Ayu masih bisa handle. Iya. Takutnya kalau dikasih tahu juga elunya kan jadi panik duluan. Takut, Ya, betul. betul. Kayak dulu waktu itu perjalanan kita naik bus. Gue tidur emang rame-rame tuh lagi jalan-jalan ke Pangandaran kalau nggak salah. Terus gue duduk emang sendiri, bangku 2 gitu kan. Terus gue nyender gini nih, yang deket jendela emang kosong. Gue nyender yang deket jendela, yang di sini gue taruhin tas yang sebelah kiri. Terus pas pulang, Siva tiba-tiba langsung ngomong gitu aja gitu. Pindah duduk sama gue aja, kata Siva gitu. Jangan di situ dah, kata dia gitu. Ngapa emang deh? Kan gue demen, kita kan demen Iya. ya kalau diceritain kayak gitu, penasaran. Tapi kalau dia bukan tipe orang yang ngedetailin Iya. sampai jelas gitu. Mm-mm. Enggak, udah duduk sini aja udah gitu. Kata dia. Jadi udah itu biarin, tempatin tas aja. Udah, akhirnya pulang duduk bareng sama dia gitu. Jadi emang udah yang Ya, tapi lu takut, Yang tapi lu ngejagain. seneng denger itu kan cerita tadi gue begitu ya. bilang. Gue jadinya mancing gitu, seneng gue mancing. Iya. Terus dek, ada apaan dek? Gak bisa apaan Tapi sih, takut. gak bisa. Tapi takut. Tapi takut gue Nah, Ya. Ya lu juga sama ya, nanya sama gue lagi lu Elah. jadi terus di kolom komentar kira-kira kalau modelan kayak Ayu atau kayak gua nih takut tapi demen denger cerita-cerita horor tuh. Kita tuh harusnya bagaimana ya Iya, menyikapi semua. Itu dia. Ya. Tapi lu beruntung, maksudnya kita yang penakut, kita ada pendamping kita yang bisa. Bener gak sih? Ya tapi masalahnya kita kan penakut, kita nggak ngerti apa-apa. Begitu yang jagain kita nih, misalkan orang Kenapa-napa? kenapa-napa kitanya bingung. Nah, kitanya bingung gitu. Pokoknya tapi bener ya, itu suil terjadi lagi loh. Bener. Ya siul terjadi lagi. Itu di Kenapa menit dia keberapa? kenapa dia seneng nyiulin kita Nah, sih? ya kita positif thinking aja. Menjelang malam bersama Ayu Ting Ting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.